Ya, ini acara lagi oleh kawan-kawan dari staf melakukan podcast untuk koordinator divisi penanganan pelanggaran Kabupaten Malang. Ini semua sudah pakai tes prokes dan segala macam, jadi saya sudah bisa membukanya kembali. Oleh karena itu mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya apa saja boleh, nanti saya bisa menjawab sesuai dengan kemampuan saya, pengalaman saya, dan apa yang tertulis dalam regulasi yang berlaku. Silakan. Oh, saya George da Silva, dipercaya oleh Bawaslu Kabupaten Malang sebagai koordinator divisi penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang. Saya Hamdan dari Bawaslu Kota Malang, mengampu atau membidangi divisi penanganan pelanggaran khususnya di Kota Malang. Saya Suprianto, saat ini menjabat sebagai koordinator divisi hukum, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa atau HPP ya, biasa orang manggil HPP. Tapi bukan himpunan pedagang pasar loh ya, tapi hukum, penanganan pelanggaran, dan pengawasan sengketa. Saya dari Bawaslu Kota Batu. Wah, ini pertanyaan yang menarik sekali ini. Jadi gini, di dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota maupun di Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, itu ada pasal yang mengatur tentang Gakundu. Gakundu apa? Singkatan dari penegakan hukum terpadu. Nah, di situ menyatakan pola pemahaman, ya, pola pemahaman antara ya kepolisian, kejaksaan dan Bawaslu. Karena dalam Gakundu itu ada pihak kepolisian sebagai penyidik, ada pihak kejaksaan sebagai penuntut umum, dan Gakundu sebagai yang menangani secara administratif. Nah, pola pemahaman ini memang kerjasamanya selama ini saya pengalaman dalam pileg maupun pemilihan presiden dan wakil presiden dan pemilihan kepala daerah yang baru-baru pada tahun 19 itu 2019 ya 2020 itu baik semua karena kita pemahaman pola-pola pemahaman. Karena kita di Bawaslu di Gakundu, khususnya Gakundu Bawaslu itu berprinsip apabila ada sesuatu yang sudah disepakati bersama di tingkat Gakundu, berarti sudah harus bisa menyerahkan kepada penyidik untuk melakukan penyidik selanjutnya dan diserahkan ke kejaksaan sebagai jaksa penuntut umum. Itu sudah sepakat. Sehingga kita mati-matian mempertahankan argumentasi masing-masing di Gakundu. Mempertahankan argumentasi itu apa maksudnya? Ini melihat dari segi hukum. Minimal ada 2 alat bukti. Ya, ada 2 alat bukti. Di Gakundu itu kan Bawaslu kan bukan orang-orang yang setiap hari melakukan di drill ya, dilatih atau mendapat pendidikan secara beruntun. Kita tuh hanya kalau kemarin kita hanya 4 hari di Jakarta untuk pelatihan tentang penanganan pelanggaran, itu pun sampai di penanganan sengketa cepat kita sebagai simulasi, sebagai majelis itu aja. Tapi kalau bagian polisi dan kejaksaan itu pekerjaan sehari-hari rutinnya mereka. Makanya
Pola makanya adalah pola pemahaman, kesepahaman. Nah, jadi di Gakundu itu Bawaslu itu sebagai leadernya, ya, sebagai koordinatornya, sebagai koordinator. Kita menerimakan satu kasus, satu laporan atau kita temuan. Nah, kalau temuan itu pun kita harus melakukan kajian, kita membuat analisa dan segala macam, dan kita akan bahas di dalam Gakundu. Nah, Gakundu akan memberikan penangan-penangan. Jadi kalau dalam Perbawaslunya itu menyatakan 1x24 jam itu kita Bawaslu sudah harus melaporkan kepada Gakundu polisian. Dan itu sudah kita sudah rapat untuk menentukan apakah ini bisa masuk ke dalam satu kasus yang bisa dimasukkan. Nah, makanya kita nanti masuk ke dalam pola apakah ini pasalnya diterapkan, bagaimana selanjutnya. Dan itu kita harus dikajikan oleh Bawaslu. Bawaslu sudah mempunyai 2 alat bukti, tetapi 2 alat bukti itu kalau di kepolisian dan kejaksaan menyatakan belum memenuhi syarat, tidak bisa tuh. Nah, makanya kita harus membuat kajian alat bukti, 2 alat bukti yang nah, 2 alat bukti itu apa? Jadi kita sudah ada formil dan formalnya. Nah, formal dan formil itu harus kajian betul-betul sudah. Nah, jadi kepolisian dan kejaksaan itu mitra kerja di Bawaslu. Sebaiknya gini, kalau saya menurut saya seharusnya kembalilah Bawaslu hanya menyelesaikan administrasi. Ada kasus, ada laporan dari masyarakat dan ada temuan dari Bawaslu, ya, Bawaslu membuat kajian dan diberikan kepada kepolisian untuk menyalurkan penyelidikan dan penyidik sesuai KUHP yang berlaku. Tetapi undang-undang sudah mengatur lain, sehingga masyarakat itu menganggap bahwa semua kasus yang dilaporkan di Gakundu itu sudah harus proses ke penyidik, ke kepolisian dan ke kejaksaan sampai ke pengadilan. Itu frame dari masyarakat. Nah, padahal mereka tidak tahu di situ harus ada prosedur, mekanismenya, formilnya bagaimana, materinya bagaimana. Ini kan ada orang melapor, tapi dia tidak punya KTP. Dia tidak bisa menunjukkan KTP-nya, dia hanya melapor alamat. KTP itu kenapa? KTP itu kalau pemilih, berarti syaratnya dia sebagai pegang KTP, dia harus punya pemilih di daerah yang bersangkutan. Ya, bupati atau wakil bupati, pemilihan wakil bupati kemarin. Nah, pernah terjadi ada yang dari Batu sudah melaporkan semua. Tapi kita bilang, ini status Anda tidak bisa. Dia ngamuk. Saya sebagai warga negara, saya punya hak melapor. Iya, semua orang warga negara punya lapor. Tapi ada dibatasi yang memiliki kartu KTP dan punya hak pilih di daerah yang bersangkutan. Nah, dia tidak punya. Dia pemilih di Batu. Kalau kasus di Batu, ya enggak apa-apa. Kasus di Batu. Nah itu. Jadi selama saya menjadi koordinator Gakundu itu baik-baik saja, dan ada satu kasus yang di Bantur yang kita bawa ke pengadilan karena itu sudah hasil kesepakatan dari Gakundu, kepolisian, kejaksaan. Malam itu juga kita titip tahanan di kepolisian. Karena kita tidak punya hak kewenangan untuk menggeledah, menahan. Polisi pun tidak bisa menahan, tetapi menjaga jangan sampai yang bersangkutan melarikan diri, karena kita belum membuat kajian selesai. Nah, kajian selesai, 1x24 jam polisi menahan, titip di polisi, dan setelah itu baru saya serahkan ke kepolisian. Saya menyerahkan kasus itu, dan kasus itu dilakukan penyelidikan dan penyidik oleh pihak kepolisian. Dan kepolisian menaikkan ke kejaksaan terus ke pengadilan. Gakundu ini kadang-kadang memang banyak menjadi sorotan masyarakat gitu ya. Karena
memang lembaga ini tidak hanya sifatnya gaduh-gaduh. Di situ ada Bawaslu, ada kepolisian, ada kejaksaan yang berada dalam satu wadah dalam rangka penanganan pelanggaran, khususnya dalam hal ini adalah pidana gitu ya. Dalam perkembangannya memang ini ada setelah Panwaslu dulu itu dirubah komposisinya, yang awalnya itu terdiri dari kejaksaan, kepolisian, perwakilan masyarakat, perwakilan tinggi gitu ya, dirubah sekarang. Tidak ada lagi unsur kepolisian dan kejaksaan. Padahal dalam proses penanganan pelanggaran dibutuhkan penyidik dan penyelidik. Nah, inilah akhirnya maka di dalam pelaksanaan penanganan pelanggaran baik di pemilihan maupun di pemilu dibentuklah namanya Gakumdu, Penegakan Hukum Terpadu, yang sekarang langsung berkantor di Bawaslu. Kalau dulu kan kantornya di kepolisian ada sendiri, di kejaksaan ada sendiri. Nah, sekarang semua jadi satu di Bawaslu. Dalam perkembangannya memang seringkali muncul perbedaan dalam penanganan pelanggaran. Misalnya Bawaslu sudah menyatakan ini memenuhi syarat material dan formil gitu ya, sudah bisa ditangani lebih lanjut gitu. Tapi teman-teman dari kejaksaan dan kepolisian kadang-kadang belum, karena harus dibedah lagi gitu ya. Misalnya yang sering terjadi adalah berkenaan dengan pemahaman tentang hari kampanye. Apakah hari kampanye itu mulai jam pagi sampai sore, malam enggak? Nah, itu juga menjadi bahan perdebatan kadang-kadang di dalam proses pembahasan tentang sebuah penanganan pelanggaran. Nah, yang jelas kita paham bahwa yang mengawal pelaksanaan penanganan pelanggaran pidana di pengadilan itu kan teman-teman dari kejaksaan, gitu ya, teman dari kejaksaan. Dan yang menyiapkan penyidikannya kan dari teman-teman kepolisian. Mungkin ada hal-hal yang perlu lebih didalami lagi terhadap atas sebuah pelanggaran gitu ya, sehingga seringkali muncul perbedaan pendapat di antara Bawaslu dengan unsur dari kepolisian dan kejaksaan. Dan itu wajar. Karena memang sudut pandang dari satu pihak dengan pihak yang lain beda. Saya pikir itu, jadi pola hubungannya tetap aja sebenarnya nggak masalah. Cuman memang ada dalam hal-hal tertentu itu kadang-kadang perlu ada satu keseriusan untuk menyamakan persepsi aja. Ya, memang ini ya, latar belakang untuk ada istilahnya kelembagaan ya, yang disebut Pokja Sentra Gakumdu ya, memang untuk melengkapi pengawas ya, melengkapi pengawas dalam rangka menangani dugaan pelanggaran yang sifatnya pidana gitu, tentunya pidana pemilu. Jadi memang semangat dari Pokja ya, Sentra Gakumdu ini sangat baik untuk pola komunikasi yang intens, ya kan, pola komunikasi yang intens dan mensupport koordinasi antara 3 instansi gitu terhadap munculnya potensi dugaan pelanggaran pidana. Yang khususnya yang terjadi pengalaman kami di Kota Malang, ya namanya ini ya, namanya 3 instansi disatukan memang ada pasang surutnya. Tentunya kita kami memegang penuh sesuai aturan, terkhusus
pengawas sendiri di Perbawaslu 31 ya, yang sudah diperbarui tersebut. Sejauh ini memang pola hubungan kami sangat baik. Namun yang dibentuk pola yang baik tersebut tentunya melalui proses ya. Proses memang kita sebagai satu sisi leading sektor terkait kepemiluan, dan dari kepolisian berupa penyidik dan kejaksaan berupa penuntut umum ya, personel yang dilekatkan di Gakumdu tersebut, mereka sebagai supporting system gitu. Namun di lapangan terkadang tidak bisa sesuai ekspektasi ya, tidak sesuai ekspektasi yang bagaimana kelembagaan yang settle di Gakumdu itu sendiri gitu. Jadi mungkin di beberapa daerah bahkan mungkin di Bawaslu Pusat atau RI, yang amanah dari personel di luar pengawas ya, di luar Bawaslu itu harus incas di pos atau camp di Bawaslu itu sendiri ya, gitu. Jadi pola kinerjanya itu, jikalau ada dugaan perkara ya kan, pelanggaran pidana, jadi itulah yang kerja dari Gakumdu dimulai gitu. Jadi seperti kalau ada kasus ya kita konsolidasi, kita bekerja. Kalau nggak ada kasus ya senyampang kita berkoordinasi sesuai kebutuhan saja begitu. Tapi selama ini ya baik-baik, bahkan pasca tahapan kita masih berhubungan baik gitu. Dan alhamdulillah kalau di Kota Malang itu personelnya itu nggak kecenderungan berganti ya, terutama di kepolisian ya. Biasanya kan apalagi instansi kepolisian itu, apalagi kejaksaan gitu kan, rotasinya sangat cepat, kepolisian terutama. Dan alhamdulillah di Kota Malang personel intinya nggak terlalu berganti gitu. Jadi pengalaman beberapa Kota Malang itu di pemilu ya, berhubung pilkada serentak yang 2020 itu tidak terjadwal ya, tidak kebagian ya, karena sudah di 2018 ya. Jadi pengalaman kami ada 3 kalau enggak 4 dugaan pelanggaran yang kita proses itu. Jadi mengingat dari personel yang Gakumdu yang ada supporting dari instansi lain itu, ya memang istilahnya semangatnya itu munculnya terakhir-terakhir. Jadi kalau ada kasus mendekati kampanye mau habis, mendekati coblosan gitu, pemungutan suara, itu hiroh dari rekan-rekan kepolisian terutama ya, dan kejaksaan ya, kepolisian ya, itu hirohnya sangat baik ya, sangat baik. Banyak menginsight kami ya terkait gelar perkara ya kan, bagaimana kita mengklarifikasi ya semacam pemeriksaan ya, bagaimana membuat draft pertanyaan yang cukup mumpuni yang biasanya mereka lakukan itu. Jadi kami tertolong sekali di situ. Bahkan mapping saksi atau pihak terkait itu sangat clear dari mereka gitu. Ini memang, jadi kita ini Kabupaten Malang ini luas wilayahnya itu kedua dari Banyuwangi ya, Banyuwangi. Tapi kalau luas dari jumlah kecamatan itu kita paling banyak. Kita 33 kecamatan dengan 390 desa. 390 desa ini terdiri dari 12 kelurahan dan 378 desa. Itu sangat luas. Dan kita beda ya dengan kota ya. Di Kota Malang Raya ya, saya bicara Malang Raya,
Di Kota Malang hanya 5 kecamatan, Kota Batu hanya 3 kecamatan, yang luasnya tidak seberapa. Nah, kita ini di pantai selatan, pantai utara, di bagian utara, selatan, di mana-mana. Dan jumlah penduduknya tinggalnya tidak bergerombolan atau tidak teratur berumah-rumah seperti di kota. Ini ada yang ada jaraknya 1 kilometer, ada yang jaraknya 500 meter. Rumahnya memang letaknya tidak beraturan. Perangkat penanganan pelanggaran. Saya itu hanya diberi hanya pembantu, staf teknis, yaitu hanya satu saja untuk menangani penanganan pelanggaran. Coba kalau paslon, enggak apa-apa, kita kemarin 3 paslon, itu pun kita keteteran. Karena 1 orang saja dan saya melakukan muatan kajian. Nah, kita harus dalam tempo 3 hari membuat pelakuan. Jadi saya 1 orang, di Malang pun 1 orang, di Batu pun 1 orang, di mana-mana 1 orang. Ini kan sebenarnya tidak efektif sesuai dengan luas wilayahnya. Seharusnya paling lama itu saya tuh 3 sampai 5 staf teknis khusus untuk penanganan pelanggaran. Itu. Fasilitas pun demikian. Nah, kalau di kota kan enak saja, mereka bisa saja pakai Grab, bisa pakai semua. Kalau kita mau ke Ampel Gading susah. Siapa mau bawa antar kita ke sana. Nah, oleh karena itu harapan saya itu Panwaslu kecamatan dan pengawas kelurahan desa, pengawas tempat pemungutan suara itu sinergi dengan kita. Sehingga pengawas TPS ini dibentuk 21 hari, 30 hari. 21 hari sebelum hari pencoblosan dan 7 hari 7 hari sesudah pemilihan. Nah, mereka bekerja dalam hari-hari itu di masa saat kampanye dan di saat hari tenang dan di hari pencoblosan. Itu aja bertiga. Tapi kalau Panwaslu kecamatan bekerja kita itu 10 bulan sebelum hari pemilihan pencoblosan, yang dikatakan orang hari pencoblosan, tapi biasanya hari pemungutan suara. Itu yang luasnya daerah kita, sehingga itu anggaran juga. Anggaran kita tuh sama semua. Anggaran kita. Padahal kita tuh 1 kali kasus kita on the spot ke lapangan. Itu kita, kalau kota Kabupaten Malang gini, wilayahnya Kota Batu, Kepolisian Kota Batu, karena ada 3 kecamatan masuk di Kota Batu. Yaitu Kecamatan Pujon, Ngantang, dan Kasembon. Wilayah hukumnya. Tapi teritorialnya Kabupaten Malang, tapi wilayah hukum, masalah hukum itu masuk di di Kota Batu. Sehingga kita mempunyai 2 kepolisian Gakundu ini, 2 kepolisian. Jadi anggaran juga terbatas. Sehingga memang nanti sudah masuk ke kejaksaan, kepolisian, kejaksaan hanya di Kepanjen, 1 kejaksaan, pengadilan Kepanjen. Tapi masih di waktu di tangan kepolisian. Kalau ada kejadian di kasus di Pujon, berarti kita ditangani oleh kepolisian Pujon, kepolisian Batu. Tetapi semua dibawa ke Gakundu. Bersatu juga, ada juga anggota Gakundu dari resort kepolisian ke Polres Malang. Semua kita berkumpul. Apakah kejadian itu di Polres Malang juga kita mengundang Gakundu dari Polres Batu untuk kita bahas bersama-sama. Jadi kita ada 2 kepolisian dalam Gakundu ini. Sehingga pemilihan ini 1 perangkatnya penanganan pelanggaran itu tenaga teknis itu harus diperhatikan lagi, bisa dengan Bawaslu atau keputusan Bawaslu pusat bagaimana sehingga bisa antara 3 sampai 5 orang. Memang itu menyedotkan anggaran besar. Dan fasilitas juga. Paling kurang itu sepeda motor. Kalau sepeda motor tidak ada, kita kontrak sepeda motor. Kalau harap dari Pemda tuh biasanya susah kita harap dari Pemda. Jadi sekali lagi
saya berdasarkan luas daerah pemilihan. Kita berbeda antara Kabupaten Malang 33 kecamatan, Kota Malang 5 kecamatan, Kota Batu 3 kecamatan. Jadi persoalannya di Batu ini kan kalau dulu sih cukup ya, dari sisi fasilitas dan SDM-nya cukup. Cuman pasca Pileg memang ada musibah gitu ya. 2 staf di Bawaslu dari unsur PNS meninggal dunia. Kemudian unsur dari tenaga tenaga teknis gitu ya, itu naik tingkat. Yang satu terpilih jadi anggota KPU, yang satu lebih memilih untuk menjadi perangkat desa gitu ya. Belum lagi yang ada yang tidak lolos seleksi sehingga berkurang 5 orang di staf di Bawaslu Kota Batu. Maka sekarang kondisinya memang kekurangan kita, terus terang kekurangan. Kita mau nambah personil nggak boleh, kita minta ke Pemda juga, Pemda sendiri kekurangan pegawai kan gitu kan, sehingga untuk kebutuhan penanganan pelanggaran ini terus terang ini memang yang kita minim dari sisi sumber daya manusia. Tapi kalau fasilitas sudah cukup lah, kita sudah perangkat-perangkatnya sudah ada gitu ya. Tapi saya yakin setelah ini nanti kita akan ajukan kembali kebutuhan SDM gitu ya. Kita akan perkuat kembali nanti, dan insya Allah pada hari hanya semua akan tercover dengan baik gitu ya. Karena Batu sendiri bulan kecil kan gitu kan, hanya 3 kecamatan, hanya 24 desa ya. Pelanggaran ya tetap ada sih, namanya pemilu mesti ada pelanggaran. Karena pelanggaran itu tidak didasarkan pada hanya luas wilayah gitu ya. Tetapi partai politik atau peserta pemilu itu mesti mencari celah-celah untuk mengoptimalkan peran mereka agar dapat merebut kemenangan. Ya, terkait ini ya, terkait tools ya, alat pendukung ya, fasilitas ya. Fasilitas berarti di dalamnya ada sarana prasarana, baik anggaran juga ya. Terus ada personil ya, SDM ya. Dirasa mumpuni ya, ya mau nggak mau, kan? Kita kan kita kan mau nggak mau ya, sebagai lembaga negara, aparatur negara kan, kita sudah didirect oleh sistem ya. Bahkan mohon maaf, asasi kita ya, hak kita kan sudah terpasung ya. Mau nggak mau dengan resource ya, sumber daya yang ada, kita bisa memaksimalkan ya. Nah, kalau ditanya bagaimana, apakah sudah mumpuni atau cukup ya, dari kami, terutama saya pribadi ya, masih dirasa kurang sih, masih dirasa kurang. Memang masih jauh dari mumpuni atau sempurna, ya kan? Ya mengingat Bawaslu sendiri itu lembaga yang baru ya, yang baru. Kalau ngomong lembaga yang settle itu masih baru ya, masih 2018 ya. Terus kemudian dengan resource atau sumber daya yang ada, kita harus mau nggak mau harus memaksimalkan, memanfaatkan, mengoptimalkan resource tersebut, ya kan. Jadi khususnya SDM pertama, personil. Ya memang gini, memang penanganan pelanggaran ini proses. Jadi mohon maaf kalau orang awam melihat itu di luar sana itu ngomong pelanggaran ya kan, itu yang diomongkan sanksi, hukuman, ancaman gitu. Padahal ada yang lebih besar dari itu, ya kan. Ada proses di sana, ada proses pembuktian, duduk perkaranya bagaimana kan gitu. Apalagi kita ini mau menangani dugaan pelanggaran di momen politik, ya kan. Kompetisinya sangat intens, dan namanya
kompetisi untuk merebutkan kekuasaan ya, ada bonus ya kekuasaan ya, ya secara ini ya, secara umum ya bisa jadi segala cara dilakukan, ya kan? Segala cara dilakukan. Oleh karena itu memang harus ini ya, harus khususnya dari segi resource ya, SDM ya, harus mumpuni juga ya, harus mumpuni juga gitu. Jadi mohon maaf, pembekalan terhadap SDM Bawaslu saya kira ini belum kuantitas ya, belum kuantitas SDM, pembekalannya masih jauh dari yang diharapkan, kurang. Dan pengalaman saya sendiri, saya selaku komisioner ya atau Kordiv, diklat atau pelatihan paling lama itu 4 hari. 4 hari. Apakah logis ya? Apakah logis? Apakah logis ya? Dan itu terjadi pada waktu tahapan. Terjadi pada waktu tahapan. Yang dirasa Bawaslu itu sudah lembaga permanen. Jadi alangkah baiknya pembekalan pelatihan itu di luar tahapan. Jadi tahapan itu sudah on fire. Sudah on fire, mempraktekkan ilmunya ya kan gitu. Nggak ada, idealnya nggak ada BIMTEK pelatihan di tengah tahapan itu. Adanya rapat koordinasi oke lah gitu. Jadi dari pembekalan kapasitas saja kurang. Bahkan saya sempat guyon-guyon sama ini ya, rekanan kepolisian, penyidik terutama. Pak, sampean kalau bikin gelar perkara kok sedetail itu, ya kan? Strateginya settle itu gitu. Jadi yang ditimpali oleh mereka itu berapa lama dilatih mas gitu. Wah, saya tertegun gitu ya. Paling lama cuma 4 hari pak gitu. Dan itu nggak fokus sama satu jenis ya. Semua pidana aja gitu. Karena kalau bagi penanganan pelanggaran itu pidana paling berat ya kan. Kita untuk menunjukkan materi ya, kebenaran material ya. Gitu. Oh makanya mas gitu kata teman-teman penyidik ya, teman-teman kepolisian gitu. Kita ini paling nggak sebulan, terus ada pelatihan penyidikan lagi gitu. Minimal itu sebulan paling gitu. Gitu. Jadi mereka ada standarisasi, selalu di-upgrade dan dimonitoring kapasitasnya. Kalau teman-teman penyidik. Makanya kita nggak heran kemampuannya seperti itu, sangat luar biasa gitu. Dan kami tertolong lah kalau memang kondisinya teman-teman penyidik di Kagumdi itu lagi on fire ya, niatnya itu wah luar biasa. Kita bergairah sekali itu untuk memproses ini. Itu SDM ya. Terkait kapasitas ya kan, pembinaannya, pengembangan kapasitas ya kan, standarisasi aparat untuk menangani pelanggaran ya kan. Belum terkait dengan kuantitas gitu. Kuantitas ya kan. Yang mungkin dibilang wajar, ya bisa dikatakan wajar karena di Indonesia banyak pemuwajaran ya. Banyak dikit-dikit oh wajar wes kondisi ini kok ini gitu kan. Tapi kan namanya kita ngomong yang ideal dulu ya. Ideal baru yang empiris bagaimana kan gitu. Jadi seharusnya yang ideal seharusnya dari ini ya yang berwenang ya, khususnya di pusat ya, seharusnya memperhatikan itu standarisasi khususnya staf, mungkin dari komisioner standarisasi yang kuat lah gitu. Khususnya kalau komisioner boleh lah berganti 5 tahun sekali, tapi staf ya, staf itu harus disetelkan ya. Terutama kemampuan teknis ya, kemampuan teknis. Bagaimana mendraft pertanyaan pemeriksaan klarifikasi, kemudian bagaimana melayani pelapor ya kan, dan seterusnya gitu. Jadi paling tidak hal tersebut secara keilmuan itu dekat dengan hukum ya. Nah, paling tidak staf hukum ya harus representatif ya. Apalagi kinerjanya Bawaslu khususnya penegakan hukum ya, sengketa dan pelanggaran itu banyak membutuhkan dari wawasan hukum itu juga. Nah, terus bisa dari
keilmuan standar SDM ya, yang harus dikuatkan lagi ya, kuantitasnya diperbanyak ya, dari ilmu politik, pemerintahan gitu. Ya, dari satu rumpun lah itu, satu rumpun. Nah itu. Jadi paling tidak dari penanganan pelanggaran itu ya, paling tidak incas staf itu ya paling tidak dua lah, minimal 2 atau 3. Terkait yang fasilitasi ini ya, di luar SDM ya, resos luar SDM. Sarana prasarana cukup kurang representatif, terutama yang paling urgent adalah sidang ya, tempat sidang. Walaupun memang di Kota Malang itu belum pernah sidang adjudifikasi gitu, belum ada. Cuma paling tidak kayak sidang klarifikasi itu kan harus mumpuni gitu loh. Paling enggak set globalnya, semua mau penganggaran ya. Ini masalah kecil tapi konyol. Kita kan mau klarifikasi, periksa, itu kan sumpah, di bawah sumpah. Keterangannya itu, kesaksiannya di bawah sumpah. Jadi kan butuh kitab suci. Itu nggak terakomodir. Jadi sering, ya itu kan hal sepele tapi konyol. Itu utama. Terus multimedia ya kan. Ya, kita kan standarisasi kita kan harus direkam ya kan, buat nanti tambahan alat bukti. Ya, itu harus mumpuni. Ya, kita pakai seadanya ya. Mau nggak mau kita resource adanya kita pakai gitu. Seharusnya harus mumpuni gitu. Jadi sarana prasarana waktu klarifikasi apalagi sidang gitu kan. Begitu. Langsung pos penerimaan itu. Ya memang jauh-jauh dari ideal ya, tapi ini harapan kami, harapan saya terutama gitu. Itu ya sarana prasarana. Terus terkait anggaran. Ya repot juga ya memang ya. Tapi mau nggak mau kita lembaga negara ya, kinerja kita berbasis anggaran gitu, berbasis anggaran. Bolehlah yang non budgeter boleh, tapi kan lembaga negara itu patokannya, landasannya harus berbasis anggaran. Jadi sering ya kita ini menangani perkara, menangani penanganan pelanggaran, tapi kenapa terbebani dengan permasalahan anggaran juga gitu. Jadi kita mau istilahnya keterangan ahli lah, atau mungkin umumnya saksi ahli gitu ya, bahasa awamnya ya. Jadi namanya perkara itu tingkat kesulitannya itu berbeda-beda, ya kan? Itu harus dipikirkan. Jadi kalau tingkat perkara itu semakin sulit, berarti kan semakin membutuhkan banyak atau lebih ahli gitu. Jadi ya itu harus dipikirkan. Bahkan pengalaman kami di Kota Malang, kita pernah memeriksa menteri ya waktu pemilu itu ya. Jadi cukup inovasi memang tindakan beliaunya itu, Pak Menteri itu. Jadi membutuhkan banyak ahli dan tidak tercover. Oke lah di anggaran itu ada perubahan anggaran, oke lah ada perubahan anggaran, oke. Tapi kan kita secara waktu, limitasinya waktu jelas 7 plus 7 kurang tambah 7 ya kan. Nah itu mumpuni nggak terkait perubahan anggaran? Kondisi kita belum satker.